kasih. Selamat pagi Bapak Ibu PIC dari masing-masing desa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Epi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang berkomunikasi dengan saya melalui via WA ya Bapak Ibu. Jadi saya adalah pengganti dari Mbak Uci yang sebelumnya sebagai PIC BPJS Kesehatan yang eh, biasanya berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya izin share screen untuk materi hari ini. Baik, apakah materinya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Siap. Untuk materi kita mulai ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi hari ini adalah Ya. kegiatan kelas konsultasi EDABU, Bapak Ibu, yang mananya nanti insya Allah akan rutin kita lakukan. Mohon maaf sebelumnya untuk kegiatannya masih via Zoom online dulu ya, Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa melakukan kegiatan secara tatap muka langsung. Goyangnya saya sudah jelas dengan gotong royong semua tertolong. Ajak dari kerja. Nah, jadi untuk tata cara pelaksanaan Zoom hari ini Bapak Ibu, selama sosialisasi berlangsung, mohon bantuan untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofon dari Bapak Ibu. Kemudian untuk format namanya, bagi yang belum melakukan perubahan format nama, mau diubah ya Bapak Ibu. Oke, bisa dengan nama desa atau dengan kecamatannya. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu ingin bertanya, di akhir materi kita akan membuka sesi tanya jawab, tidak kita batasi, siapapun yang ingin bertanya silakan. Pertanyaan bisa langsung dengan fitur raise hand pada aplikasi Zoom atau melalui kolom chat bisa ketikkan pertanyaannya di sana, nanti akan kita jawab di akhir kegiatan ini. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke aplikasi EDABU, izin saya mereview kembali informasi terkait kepesertaan JKN KIS ini. Nah, di sini ada pengertian tentang JKN KIS dan BPJS Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan namanya KIS dan BPJS Kesehatan, cuma belum familiar dengan yang namanya JKN. Apa sih bedanya JKN, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Sehat itu? Jadi Bapak Ibu, untuk JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, itulah program yang dibuat oleh pemerintah, program jaminan sosial yang dimana diberikan negara kepada rakyat Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kalau dulu ya Bapak Ibu, mungkin sebelum adanya BPJS Kesehatan, nggak semua lapisan masyarakat bisa menikmati yang namanya jaminan sosial atau asuransi kesehatan. Kalau PNS sudah ada Askes, TNI Polri sudah ada Asabri, sedangkan masyarakat tidak mampu ada Jamkesmas. Sedangkan untuk masyarakat di luar kategori itu tidak bisa mengakses asuransi kesehatan. Mereka harus mengakses asuransi kesehatan yang komersil dengan nominal premi atau iuran yang tentunya tidak murah pada saat itu. Sehingga untuk menerapkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, pemerintah menerbitkanlah program jaminan kesehatan nasional ini supaya semua lapisan masyarakat bisa menikmati asuransi sosial kesehatan dengan kemudahan berupa iuran yang cukup murah. Nah, untuk melaksanakan program JKN ini tentunya pemerintah memerlukan badan ataupun instansi yang menyelenggarakan program ini, yang melaksanakan program ini. Maka dibentuklah BPJS Kesehatan, di mana pada saat itu pemerintah memilih PT Askes untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan ini. Kalau dulunya pada saat Askes hanya melayani PNS dengan ditransformasi sebagai BPJS Kesehatan, sudah tidak hanya melayani PNS saja, tetapi juga melayani seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang Askes, maaf yang PNS, pegawai swasta, masyarakat tidak mampu melalui layanan PBI ataupun masyarakat lainnya. Jadi sekarang semua masyarakat bisa menikmati yang namanya jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, Kartu Indonesia Sehat sendiri, Bapak Ibu, itu adalah kartu identitas. Dulu sebelum pencanangan nomor tunggal yaitu NIK, kami masih mencetakkan yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Tapi dengan adanya pencanangan dari pemerintah bahwa nantinya segala kepesertaan itu cukup dengan satu nomor tunggal yaitu NIK, maka saat ini BPJS memang sudah tidak lagi menerbitkan Kartu Indonesia Sehat lagi. Tetapi untuk PBI saat ini masih bisa dicetakkan kartunya. Nah, jadi bedanya JKN, BPJS Kesehatan, dan KIS itu adalah JKN programnya, BPJS sebagai badan penyelenggaranya, dan Kartu Indonesia Sehat adalah
kartu identitasnya. Jadi kalau misalkan di masyarakat yang dapat kartu bantuan dari pemerintah bilang kartu KIS, ya mereka juga peserta JKN dan mereka juga peserta BPJS Kesehatan. Begitu juga Bapak Ibu sebagai aparat desa, juga sebagai peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan, dan peserta Kartu Indonesia Sehat. Baik, selanjutnya di sini ada sedikit tentang visi misi Presiden kita di tahun 2020 sampai 2024 ya Bapak Ibu, di mana terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sehingga terbentuklah program JKN sebagai salah satu perlindungan sosial. Nah, ini sedikit landasan terkait program jaminan kesehatan nasional ini, di mana ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 45, Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS, kemudian Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, dan Perpres 82 serta Perpres 64. Jadi, peraturan terkait program jaminan sosial ini sudah ada dari tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 40, tetapi pelaksananya memang baru terrealisasi oleh pemerintah itu di tahun 2014 dengan terbentuknya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan. Nah, dalam selanjutnya nih Bapak Ibu, di sini di awal tahun 2022 itu muncul yang namanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Mungkin Bapak Ibu belakangan sering mendengar bahwa dalam pengurusan jual beli tanah itu sudah diwajibkan yang namanya kepesertaan JKN aktif. Kemudian sekarang juga keluar dari keputusan Menteri Agama di mana untuk jemaah umroh, jemaah haji plus itu juga wajib sebagai persyaratannya lah kepesertaan JKN KIS. Kenapa sih diwajibkan? Jadi kewajiban kepesertaan JKN KIS ini itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi semua warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia termasuk WNA yang bekerja paling lama 6 bulan di Indonesia itu wajib terdaftar sebagai peserta program JKN KIS. Sehingga untuk penerapan pelaksanaan kepesertaan ini karena masih banyak masyarakat kita yang belum aware, belum sadar akan pentingnya program jaminan sosial ini, pemerintah mengalihkan skema di mana supaya masyarakat mau mendaftarkan diri sebagai peserta ini, maka untuk pelayanan publik juga dipersyaratkanlah kepesertaan JKN KIS ini, di mana dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah menginstruksikan kepada 30 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsinya, serta wewenangnya untuk melakukan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional yang saat ini sudah diterapkan oleh Badan Pertanahan ya Bapak Ibu untuk penerapan kewajiban kepesertaan JKN KIS dalam pengurusan akta jual beli tanah. Kemudian Kementerian Agama juga sudah menerapkan untuk persyaratan umroh, dan selanjutnya mungkin akan ada persyaratan lain di pelayanan publik lainnya. Nah, di sini juga untuk para bupati dan wali kota juga sudah diinstruksikan juga oleh pemerintah untuk pengoptimalisasian program jaminan kesehatan ini. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus mendaftar program JKN KIS? Mungkin masih banyak orang yang merasa tidak penting ya Bapak Ibu untuk program JKN KIS karena mereka belum pernah merasakan bagaimana manfaat dari program JKN KIS ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nih kenapa, apa sih pentingnya kita menjadi program JKN KIS, ini ada 3, yaitu protection, sharing, compliance. Nah, yang pertama protection. Asuransi atau jaminan sosial itu memang nggak selamanya bukan berarti akan menguntungkan kita di suatu hari, tapi dengan kita memproteksi diri kita, berarti ketika kita mendapatkan musibah, sakit, karena kan kita juga nggak mau sakit ya Bapak Ibu, belum tentu juga kita akan sakit. Tapi dengan kita memproteksi diri kita dengan yang namanya jaminan kesehatan ataupun asuransi kesehatan, maka kita tidak perlu khawatir lagi ketika tiba-tiba kita sakit, kita nggak punya biaya, karena kita sudah memproteksi kita dari awal dengan yang namanya jaminan kesehatan, maka ketika kita sakit, kita tinggal mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus berpikir lagi mencari biaya untuk perawatannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, Bapak dan Ibu dan keluarga sudah terproteksi. Kalau misalkan Bapak atau keluarganya ada yang sakit, berarti udah tinggal mendapatkan pelayanan tanpa harus memikirkan biaya lagi. Kemudian sharing. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu sistem kami di sini
asasnya adalah gotong royong. Jadi ketika Bapak Ibu dan keluarga tidak ada yang sakit ataupun tidak memanfaatkan kepesertaan program JKN KIS ini, maka Bapak Ibu sudah menolong peserta lainnya yang sedang sakit. Kalau kita lihat di rumah sakit itu setiap harinya ada ratusan, mungkin bahkan ribuan orang yang datang ke rumah sakit untuk berobat. Nah, kemana iuran yang sudah disetorkan kepada BPJS Kesehatan, ya ke sana kita serahkan iuran Bapak Ibu kepada peserta lainnya, saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian yang ketiga compliance. Nah, compliance di sini berarti ketika Bapak Ibu sudah tercover dalam program jaminan sosial ini, Bapak dan Ibu sudah taat sebagai warga negara dalam menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi, jangan khawatir Bapak Ibu, nggak perlu menyesal mengikuti program JKN KIS, karena dengan mengikuti program JKN KIS ini sudah ada 3 hal penting yang Bapak Ibu rasakan sebagai peserta. Kemudian di dalam Undang-Undang tahun 1945 juga telah diamandemenkan di mana fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan penerapannya ketika untuk fakir miskin itu sudah tercover dalam program jaminan sosial sebagai peserta penerima bantuan. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian negara bertanggung jawab juga atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak untuk masyarakat, dan yang terakhir ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang. Nah, karena terkait pasal 34 di Undang-Undang 1945 inilah pemerintah menerbitkan program jaminan kesehatan nasional ini yang saat ini sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Nah, ini juga sudah ada ketentuan ya, di mana sifat kepesertaan adalah wajib bagi seluruh warga Indonesia dan juga warga negara asing yang menetap minimal 6 bulan di Indonesia. Kemudian iuran yang terjangkau dengan benefit yang luas dibandingkan dengan asuransi kesehatan tambahan lainnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada mungkin ya yang mengikuti asuransi komersil. Banyak ya asuransi komersil di Indonesia, jadi bukan hanya BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan asuransi sosial. Sedangkan asuransi komersil itu banyak juga dengan iuran yang cukup mahal dibandingkan iuran jaminan kesehatan, tetapi yang benefit yang diterima tidak sebanding dengan apa yang diterima dari program jaminan sosial JKN KIS ini. Kemudian sedikit review ya Bapak Ibu tentang kepesertaan program JKN. Jadi kepesertaan program JKN itu ada 2. Yang pertama PBI dan non-PBI. Apa sih PBI itu? PBI adalah penerima bantuan iuran, sedangkan non-PBI adalah bukan peserta penerima bantuan iuran. Untuk PBI mungkin yang dikenal adalah PBI JK atau PBI APBN, yang mana mereka iurannya dibayarkan oleh pemerintah bersumber dari dana APBN. Nah, untuk kepesertaan PBI ini, itu didaftarkan oleh Menteri Sosial langsung kepada BPJS Kesehatan Pusat dengan pembayar iurannya adalah Menteri Kesehatan. Jadi untuk pendaftaran PBIJK tentunya di sini teman-teman dari desa, Bapak Ibu dari desa pasti sering banget bersentuhan langsung dengan peserta PBI ini karena salah satu sumber data masyarakat tidak mampu tentunya dari pendataan desa. Untuk pendaftaran peserta PBI ini ya bersumber dari desa, pengusulan ke Dinas Sosial akan mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk didaftarkan dan syarat utama saat ini menjadi peserta PBI adalah terdaftar dalam data DTKS. Belakangan pastinya Bapak Ibu sering mendengar penonaktifan peserta PBI. Jadi pada saat masyarakat Bapak dan Ibu masuk rumah sakit, ternyata kartunya udah nonaktif. Padahal mereka adalah peserta PBI atau peserta Jamkesmas atau peserta KIS. Kenapa? Bisa jadi karena masyarakat tersebut sudah tidak lagi terdaftar dalam data DTKS. Nah, bagaimana bisa mengaktifkan kembali? Ya, satu-satunya cara adalah melapor ke dinas sosial agar didaftarkan kembali dalam DTKS sehingga menunggu nanti dari pemerintah pusat atau dari Menteri Sosial untuk didaftarkan kembali. Nah, selanjutnya peserta non-PBI. Nah, peserta non-PBI ini dibagi 2 lagi. Ada peserta PPU atau pekerja penerima upah dan peserta PBPU atau peserta bukan penerima upah dan peserta BP atau bukan pekerja. PPU itu apa Bapak Ibu? PPU itu adalah peserta yang mana iurannya didapatkan dari pemberi kerjanya. Kita salah satunya di sini sebagai peserta PPU ya Bapak Ibu. Di sini ada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri,
KP Desa, di sini Bapak Ibu termasuk juga sebagai peserta PPU, pegawai BUMN atau swasta, PPK, dan PPNPN. Nah, inilah yang termasuk sebagai peserta PPU, di mana iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan untuk peserta PBPU atau BP itu dibagi dua lagi. PBPU yang dibayarkan oleh Pemda dan peserta PBPU mandiri yang membayarkan iurannya sendiri. Nah, kalau dulu PBPU Pemda ini disebut dengan PBI Pemda, tapi sekarang dirubah namanya menjadi peserta PBPU karena jika dibuat dengan nama PBI, maka lingkupnya khusus untuk masyarakat tidak mampu, tetapi dengan nama PBPU Pemda ini, Pemda bisa mendaftarkan bebas, baik itu masyarakat mampu ataupun tidak mampu, selama Pemda mau mengakomodir iurannya, maka bisa didaftarkan dalam kepesertaan PBPU Pemda dengan hak kelas rawat di kelas 3. Sedangkan peserta mandiri itu bisa didaftarkan secara sendiri, pesertanya datang sendiri mendaftar, atau didaftarkan secara kolektif oleh eh, instansinya masing-masing, misalkan seperti yayasan atau panti asuhan mau mendaftarkan diri secara kolektif peserta mandiri juga bisa. Sekarang juga di perguruan tinggi juga bisa mendaftarkan PBPU kolektif seperti di perguruan tinggi di Jawa sana. Mereka sudah membantu mahasiswanya untuk mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri secara kolektif oleh perguruan tinggi atau melalui program donasi. Biasanya seperti lembaga-lembaga yang mungkin ada dana CSR-nya, mereka mau mendaftarkan masyarakat di sekitar tempat perusahaan mereka atau ya lembaga mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan bisa didaftarkan juga dengan program donasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita review sedikit tentang iuran peserta program CKN KIS. Kenapa kami menjelaskan semuanya nih kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah garda terdepan di desa ya. Jadi ketika masyarakat mau bertanya, tentunya mereka akan bertanya ke Bapak Ibu sebagai perangkat desa, dan tentunya informasi ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Ketika ada masyarakat yang bertanya, Bapak Ibu sudah mengetahui informasi terkait program CKN ini. Jadi ketika ditanya, Bapak Ibu bisa menjawab kepada masyarakatnya. Nah, untuk PBIJK tadi, peserta PBI yang dibayarkan oleh pemerintah dengan dana APBN untuk besaran iurannya 42.000, di mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, kemudian hak kelas rawatnya di kelas 3 untuk pendaftarannya oleh Kementerian Sosial tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua peserta PPU. Nah, ini kita ya Bapak Ibu sebagai pekerja yang diupah. Iurannya adalah 5% dari upah yang diterima, di mana dibagi. Jadi kita nggak tanggung full 5% tersebut, tetapi dibagi. Pemberi kerja dibebankan 4% dan kita sebagai pekerja dibebankan 1%. Dengan ketentuannya, ini dituangkan dalam peraturan presiden, di mana batas tinggi gaji atau tunjangan adalah 12 juta. Jadi misalkan nih, saat ini perangkat desa ada yang upahnya sampai 12 juta nih, maka iurannya kita hitung adalah 12 juta. Atau misalkan ada pekerja dengan iuran 15 juta. 5%-nya ya kita hitungkan dengan maksimal 12 juta. Sedangkan untuk batas paling bawah kita hitung berdasarkan UMR atau UMK atau WMP. Kasus ini ada di perangkat desa ya Bapak Ibu, di mana untuk Sekdes dan perangkat desa saat ini siltapnya masih di bawah UMK Lombok Timur ya. Sehingga untuk iurannya kita hitungkan berdasarkan UMK Lombok Timur yang berlaku pada tahun ini. Selanjutnya peserta PBPU. Untuk peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemda, dia iurannya sama 42.000, tetapi ada pembagian di mana 35.000 dan 2.800 sebagai bantuan iuran ditanggung oleh Pemda, sisanya 4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan untuk kelasnya mereka mendapat hak kelas rawat di kelas 3. Nah, mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan untuk kita sebagai peserta PBU itu hanya ada kelas 1 dan kelas 2 ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada di kelas 3. Walaupun misalkan iuran kita setiap bulannya lebih murah dari peserta mandiri, maka hak kelas rawat kita tetap di kelas 1 dan kelas 2. Dengan ketentuan kalau kelas 2 di bawah upah 4 juta, sedangkan kelas 1 di atas 4 juta maksimal 12 juta. Kemudian yang terakhir peserta mandiri. Mungkin ini banyak yang bertanya juga ya Bapak Ibu masyarakatnya di desa, berapa sih iuran BPJS Kesehatan Mandiri yang kita bayar sendiri setiap bulan. Jadi kalau peserta mandiri sendiri itu ada 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1 sendiri iurannya 150.000, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 3 itu iurannya 42.000, tetapi ada subsidi dari pemerintah sebesar 7.000, sehingga masyarakat hanya dibebankan 35.000. Untuk subsidinya 2.800 dibayarkan oleh pemerintah daerah dan 4.200-nya dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, sebenarnya yang saat ini mendapat subsidi dari pemerintah hanya yang di kelas
3, sedangkan kelas 1 dan kelas 2 tidak dapat subsidi. Nah, kalau kita bandingkan antara iuran peserta mandiri dengan kita nih sebagai perangkat desa, tentunya kita sebagai perangkat desa iurannya jauh lebih murah daripada peserta mandiri. Yang peserta mandiri aja yang kelas 2 per orangnya 100.000 per bulan, sedangkan kita dari perangkat desa itu per bulan saat ini dengan UMK yang berlaku sekitar 118.000, tapi tidak full kita tanggung semuanya. Kita hanya membayar sekitar 23 ribuan, itu sudah menanggung Bapak Ibu sebagai perangkat desa, ditambah lagi pasangan, suami atau istri dengan 3 orang anak maksimal. Jadi kalau dibandingkan kita daftar yang mandiri, kita sangat diuntungkan dengan adanya program PPU ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini untuk lebih spesifiknya iuran bagi perangkat desa. Ini tadi di mana 4% tanggung pemberi kerja yaitu Pemda, 1%-nya ditanggung oleh pekerja. Nah, ini ada perhitungan iuran saat ini tahun 2023 untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Untuk kepala desa saat ini siltapnya adalah 2.700.000. Karena upahnya di atas UMK, maka untuk perhitungan iurannya tetap menggunakan siltapnya secara real yaitu 2.700.000 dengan besaran iuran total 5% adalah 135.000, sedangkan yang dipotong dari upah kepala desa hanya sebesar 27.000. Sedangkan sekretaris desa dan perangkat desa karena upahnya di bawah UMK, maka kita menghitung upahnya dengan UMK dengan iuran 5% adalah 118.627 dan yang ditanggung sendiri oleh perangkat desanya atau sekdesnya sebesar Rp23.725. Jadi nggak terlalu besar ya Bapak Ibu dibandingkan kita mendaftar yang peserta mandiri. Yang mandiri aja per orang sudah 35.000, dikalikan lagi jumlah anggota keluarga tentunya masih lebih murah untuk yang PPU saat ini dibandingkan peserta mandiri. Nah, siapa aja sih yang ditanggung dengan iuran yang tadi? Jadi, dengan potongan iuran per bulan 118.000 ini atau 135.000 ini, Bapak Ibu sudah menanggung diri Bapak Ibu sebagai perangkat desa dengan pasangan suami atau istri yang sah dari peserta dan maksimal 3 orang anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah dari peserta. Jadi dengan iuran 5% dari upah tadi, Bapak Ibu sudah menanggung 5 orang, yaitu Bapak Ibu sendiri, pasangan dengan maksimal 3 orang anak. Nah, untuk anak sendiri Bapak Ibu ini secara ketentuannya itu akan ditanggung sampai usia 21 tahun atau maksimal 25 tahun jika anaknya Bapak Ibu saat ini masih aktif bersekolah. Tapi apabila anaknya Bapak Ibu sudah menikah atau sudah berusia 21 tahun dan sudah tidak sekolah lagi, maka secara otomatis kepesertaannya akan dinonaktifkan. Nah, jadi harapannya jika Bapak dan Ibu memiliki anak sudah berusia 21 tahun dan sudah tidak sekolah, silakan melakukan pengalihan kepesertaan agar kepesertaannya tetap aktif. Kemarin ada kasus juga nih, anak perangkat desa harus memerlukan perawatan. Ternyata anaknya sudah usia 21 tahun, sudah wisuda, jadi otomatis kepesertaan nonaktif kita nggak bisa menjamin pelayanan kesehatannya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti menyampaikan ke teman-teman perangkat desa yang lain agar ketika memiliki anak sudah di luar tanggungan agar segera dilakukan proses pendaftaran atau pengalihan kepesertaan. Nah, kemudian ini sedikit kami review. Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya, banyak juga yang bertanya, misalkan ada suami atau istrinya Bapak Ibu yang bekerja, kemudian Bapak Ibu sebagai perangkat desa, apakah dua-duanya harus didaftarkan? Jawabannya adalah iya Bapak Ibu, karena dalam peraturan Presiden sudah dituangkan, dalam hal suami istri yang masing-masing merupakan adalah pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar iuran. Kemudian untuk suami atau istri dari anak peserta PPU sebagaimana dimaksud, berhak memilih kelas perawatan tertinggi. Contohnya, Bapak Ibu punya suami atau istri yang PNS dengan hak kelas rawat di kelas 1. Sedangkan Bapak Ibu di sini sebagai perangkat desa hanya mendapatkan hak kelas rawat di kelas 2. Nah, karena Bapak Ibu memiliki pasangan dengan hak kelas rawat di kelas 1, maka walaupun dari perangkat desa hanya diberikan hak di kelas 2, Bapak Ibu juga memiliki hak di kelas 1. Nanti tinggal dilaporkan kepada BPJS Kesehatan untuk dihubungkan kepesertaannya. Jadi walaupun nanti di perangkat desa Bapak Ibu hanya dapat di kelas 2, ketika Bapak Ibu ada rawat inap di rumah sakit, maka Bapak Ibu bisa dirawat di hak kelas rawat sesuai dengan pasangannya itu di kelas 1. Tapi kalau sama-sama dari suami istri bekerja dan didaftarkan di kelas 2, maka hak kelas rawatnya sama-sama di kelas 2.
Kemudian untuk anak-anak bisa didaftarkan di kelas perawatan tertinggi. Contoh misalkan bapaknya adalah perangkat desa dengan hak kelas rawat kelas 2, sedangkan ibunya adalah PNS dengan hak kelas rawat kelas 1. Untuk anak-anaknya bisa didaftarkan di tanggungan ibunya. Sedangkan bapaknya didaftarkan sebagai peserta bujang gitu. Oke. Sedangkan untuk bayi baru lahir itu wajib didaftarkan ya Bapak Ibu paling lambat 28 hari sejak dia dilahirkan. Nah, jadi kalau dulu bayi baru lahir nggak bisa didaftarkan, sekarang bayi baru lahir sudah bisa didaftarkan. Jadi kalau misalkan Bapak atau Ibu ada yang melahirkan, istrinya atau ibu perangkat desa ada yang melahirkan, kemudian anaknya memerlukan perawatan di rumah sakit, nggak perlu khawatir, bayi itu bisa langsung didaftarkan, kepesertaannya akan langsung aktif mengikuti kepesertaan ibunya, dan biaya perawatan di rumah sakit bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mendaftarkan bayinya langsung pada saat lahir, kemudian tiba-tiba anak itu sakit, dan anak itu sudah berusia lebih dari 3 bulan, maka untuk pendaftarannya wajib dengan melampirkan nomor induk kependudukannya. Sedangkan kalau anak itu masih di bawah 3 bulan, bisa didaftarkan tanpa identitas kependudukan atau NIK. Nah, untuk peserta mandiri sendiri, untuk bayi baru lahir, iurannya akan ditagihkan sejak dia lahir. Jadi kalau misalkan nih ada warganya Bapak Ibu adalah peserta mandiri, punya anak umur 5 bulan, belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lalu anak itu sakit dan perlu BPJS Kesehatan, bisa langsung didaftarkan. Yang penting sudah punya identitas kependudukan, didaftarkan, dan iurannya akan ditagihkan sejak dia lahir, dan kepesertaan akan langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari. Jadi mohon untuk diinformasikan kepada warganya kalau misalkan punya anak, terutama yang PBI juga, agar bisa masuk dalam tonggon PBI. Jadi untuk PBI saat ini bisa langsung didaftarkan Bapak Ibu. Jadi ketika ada warganya Bapak Ibu yang termasuk peserta PBI, melahirkan, diedukasi supaya segera mendaftarkan bayinya ke dalam program JKN sebagai peserta bayi baru lahir. Jadi nggak perlu pengajuan ulang dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Bayi baru lahir bisa langsung didaftarkan tanpa harus pengajuan ke Dinas Sosial. Nah, ini adapun hak dan kewajiban peserta sebagai peserta JKN. Kewajiban peserta sendiri adalah mendaftarkan diri dan anggota keluarganya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai perangkat desa dan sudah memiliki keluarga, yaitu suami, istri, atau anak, dan belum terdaftar, segera dilaporkan agar didaftarkan. Membayar iuran setiap bulannya, melakukan update data diri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar, kemudian pelaporan perubahan data diri dan anggota keluarga, dan menjaga kartu identitas peserta. Ini paling penting ya Bapak Ibu, jangan sampai kartu-kartunya letakkan sembarang, takutnya ada oknum yang melakukan penyalahgunaan terhadap kartunya Bapak Ibu. Kemudian taat dan terhadap prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh program JKN KIS. Hak peserta apa nih? Untuk hak Bapak Ibu sebagai peserta JKN adalah menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi Vaskes ini Bapak Ibu tidak ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Bebas Bapak Ibu mau pilih di mana, apakah mau memilih puskesmas di dekat tempat tinggalnya, sesuai KTP atau sesuai domisili, bebas. Jadi tidak dipatok oleh BPJS Kesehatan harus daftar di puskesmas A atau puskesmas B. Kemudian mendapatkan informasi program JKN KIS, mendapatkan kartu identitas peserta, berhubung saat ini kita sudah tidak melakukan pencetakan kartu identitas, Bapak Ibu cukup menggunakan KTP atau kartu keluarga atau KIA untuk anak di bawah 17 tahun untuk mengakses pelayanan, atau jika memerlukan sekali kartu identitas, nanti bisa di-download di aplikasi eDabunya. Kemudian mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan dan melakukan pengaduan atau kritik dan saran baik lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN KIS. Kemudian kewajiban pemberi kerja apa nih? Kewajiban dari pemerintah daerah sebagai pemberi kerja Bapak Ibu adalah mendaftarkan Bapak Ibu sebagai pekerja dan anggota keluarganya dalam program JKN KIS, menghitung dan memungut iuran melalui pemotongan gaji, membayar dan menyetor iuran setiap bulannya secara rutin, kemudian bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan pekerja jika belum didaftarkan ke JKN, kemudian pelaporan data diri pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Nah, ini prosedur dalam pelayanan kesehatan dalam program JKN KIS ya Bapak Ibu. Untuk identitas, sekarang bisa menggunakan, kalau sudah ada yang punya kartu KIS, bisa digunakan, atau KIS digital dari aplikasi mobile JKN, ataupun KTP. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit,
Jika itu bukan kasus gawat darurat, silakan Bapak Ibu mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertamanya terlebih dahulu yang terdaftar. Misalkan Bapak Ibu terdaftar di Puskesmas Selong, berarti silakan ke Puskesmas Selong. Apabila bisa ditangani oleh Puskesmas, maka perawatannya Bapak Ibu selesai di Puskesmas. Tetapi jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh spesialis, maka nanti Bapak Ibu akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, tetapi dalam keadaan gawat darurat, Bapak Ibu bisa langsung ke UGD rumah sakit tanpa melalui fasilitas tingkat pertama. Nah, untuk kegawat daruratannya nanti akan dinilai oleh dokter di rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana misalkan Bapak Ibu ada anaknya yang bersekolah di luar wilayah. Maka jika anaknya Bapak Ibu ada yang bersekolah di luar wilayah, diinformasikan agar melakukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gimana kalau misalkan belum melakukan perubahan Vaskes? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, contoh mungkin Bapak Ibu ada yang berkunjung atau anaknya ada sekolah di luar wilayah, belum melakukan perubahan Vaskes. Bapak dan Ibu bisa dilayani di Vaskes terdekat maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Dan setelah itu harus segera melakukan perubahan Vaskes. Apabila tidak melakukan perubahan Vaskes, maka ketika berobat di puskesmas ataupun Vaskes tersebut, lebih dari 3 kali akan dikenakan sebagai pasien umum. Jadi untuk Vaskes itu tidak harus sama antara pekerjanya ataupun anggota keluarganya. Contoh perangkat desa mungkin di Puskesmas Solong, kemudian anaknya mungkin di puskesmas yang ada di Mataram ataupun Lombok Tengah itu diperbolehkan sesuai dengan saat ini dia di mana. Nah, ini untuk manfaat pelayanan kesehatannya ya Bapak Ibu di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan pengobatan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, obat, alkes, bahan medis habis pakai, laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap tingkat pertama. Sedangkan di fasilitas tingkat rujukan lanjutan yaitu rumah sakit, di sini juga sama administrasi pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan, konsultasi spesialis, tindakan medis, obat-obatan, rehabilitasi, pelayanan darah, pemulasaran jenazah, penunjang diagnosis, pelayanan kabin dan rawat inap intensif atau non-intensif, serta ambulans. Itu bisa diterima oleh peserta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, untuk ambulans sendiri, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, kapan sih kita ditanggung ambulansnya? Ambulans itu ditanggung apabila dimanfaatkan antar vaskes. Misalkan dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, ambulansnya bisa diklaim. Tapi kalau Bapak Ibu memanggil puskesmas ke rumah untuk mengantarkan pasien ke vaskes, maka itu tidak dijamin. Karena ketentuannya adalah vaskes bisa diklaim jika digunakan antar vaskes. Selanjutnya, itu sekilas tentang informasi JKN-KIS. Bapak Ibu, apabila nanti ada yang tidak dimengerti, silakan bisa bertanya setelah pemaparan materi hari ini. Baik, kita ke aplikasi Edabu ya Bapak Ibu. Harapan kami bahwa Bapak Ibu seluruhnya sudah memahami yang namanya aplikasi Edabu, karena untuk pendaftaran, mutasi dan sebagainya untuk KP Desa ini sangat terbatas Bapak Ibu. Kami sebagai petugas pun tidak bisa melakukan mutasi atau pendaftaran perangkat desa secara manual melalui aplikasi kami, karena untuk perangkat desa itu hanya bisa diproses melalui KP Desa, kecuali pendaftaran anggota keluarga baru bisa kami daftarkan. Tapi untuk perangkat desanya hanya bisa dilakukan pendaftaran melalui aplikasi Edabu KP Desa. Nah, ini aplikasi Edabunya dapat diakses melalui link edabu.bpjskesehatan.go.id. Nah, ini ada tampilan awalnya ketika Bapak Ibu mengakses akan muncul kolom username dan password. Nah, untuk aplikasi Edabu Bapak Ibu, secara otomatis akan terkunci apabila selama 30 hari Bapak Ibu tidak mengakses aplikasi tersebut. Jadi harapan kami setiap bulan mohon untuk rutin membuka aplikasinya minimal 1 kali. Kalaupun tidak ada pendaftaran perangkat baru, Bapak Ibu bisa mendownload tagihannya lewat aplikasi ini untuk mengecek kembali apakah ada peserta yang belum terdaftar atau mungkin ada tanggungan perangkat desa yang keluar. Karena sudah keluar dari tanggungan, nanti bisa dicek lewat aplikasi Edabunya. Nah, untuk aplikasi Edabu sendiri untuk KP Desa itu ada 3, yaitu Edabu di kantor cabang, yang dimana kami yang pegang, sedangkan super admin itu dipegang oleh Pemda, dalam hal ini dipegang oleh Dinas PMD untuk melakukan approval terhadap mutasi yang Bapak Ibu ajukan melalui aplikasi Edabu KP Desa, dan Edabu admin yang dimana dipegang sendiri oleh Bapak Ibu. Untuk yang admin ini terbatas hanya untuk melakukan penambahan dan mutasi, sedangkan di
super admin yang dipegang sama PMD itu bisa melakukan proses pendaftaran dan mutasi serta approve pengajuan dari edabu admin dari masing-masing desa. Nah, ini tampilan awal untuk perangkat desa, edabu KP desa, Bapak Ibu. Ada fitur menu home, peserta, laporan, dan referensi. Kemudian di pojok kanan juga ada muncul nama desa atau PIC dari desa. Dan nomor 6 ini adalah fitur notifikasi. Dan di nomor 5 ini adalah riwayat tiket mutasi yang sudah pernah Bapak Ibu ajukan. Nah, kalau yang ini mungkin sudah sering dilihat ya Bapak Ibu di aplikasi Edabunya. Baik, selanjutnya ini adalah fitur home pada menu aplikasi Edabu, di mana di bagian nomor 1 ini akan menampilkan apa saja sih mutasi yang pernah Bapak Ibu ajukan. Untuk melakukan pengecekan, Bapak Ibu bisa mengklik lihat detail ini untuk mengetahui tiket apa yang Bapak Ibu ajukan. Contoh di bawah ini ada gambar yang di bawah, itu adalah salah satu tiket pengajuan pindah dari perangkat desa ke perangkat desa. Jadi sebelumnya dari perangkat desa kabupaten lain dipindahkan ke perangkat desa Kabupaten Lombok Timur. Kemudian di bagian nomor 3 dan 4 ini adalah fitur pencarian. Misalkan Bapak Ibu mau mengecek sebelumnya pernah mutasi perangkat desa perubahan gaji. Mau cek, cuma kan kalau di halaman awal itu nggak kelihatan nih namanya siapa yang dimutasi. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan kata kuncinya dengan nomor kartunya atau jenis mutasinya. Tinggal klik cari, nanti akan muncul ya. Baik, selanjutnya kita ke step pendaftaran peserta baru. Untuk pendaftaran peserta baru melalui aplikasi Edabu, kita dengan cara pertama Bapak Ibu di menu home, di menu halaman awal itu ada menu peserta. Silakan diklik menu peserta tersebut, kemudian pilih input data. Setelah mengklik input data, akan muncul tabel pencarian seperti ini ya Bapak Ibu. Ada pilihan NIK, nomor kartu JKN KIS, nomor pegawai, atau nomor kartu keluarga. Biasanya kita menggunakan fitur pencarian yaitu NIK atau nomor BPJS Kesehatan jika perangkat tersebut sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Nah, contohnya kita masukkan NIK-nya. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan NIK-nya. Setelah dimasukkan NIK-nya, Bapak Ibu klik tombol selanjutnya, nanti akan muncul pada hasil pencarian. Nanti akan muncul NIK-nya, nama pesertanya, dan status kepesertaannya apa. Kalau dia belum terdaftar, berarti peserta itu belum pernah terdaftar sama sekali. Tapi kalau misalkan dia sudah terdaftar, akan muncul dia status pesertanya apa, sebagai peserta apa, apakah sebagai peserta mandiri, peserta tanggungan PNS atau apa, statusnya aktif atau tidak akan muncul di sini. Nah, kemudian di kolom mutasi, silakan Bapak Ibu pilih tambahkan sebagai pekerja. Setelah itu, klik tombol tanah biru akan pindah ke data pribadi peserta. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi data pribadi perangkat desanya. Jika sudah dilengkapi, diklik tombol selanjutnya akan pindah pengisian data alamat dari peserta. Diisi alamatnya, biasanya kalau datanya sudah padan dengan Dukcapil, dia akan mengisi secara otomatis untuk identitas dan alamat. Tetapi jika ada data yang belum padan, biasanya kita harus mengisi sendiri. Kemudian tekan tombol selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi vaskes dari peserta. Untuk vaskes seperti yang tadi saya sampaikan, boleh sesuai dengan vaskes terdekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja sesuai dengan kemauan dari si peserta. Jadi tidak wajib harus di tempat tinggalnya atau mungkin di tempat kerjanya tidak diwajibkan ya Bapak Ibu, bebas sesuai keinginan dari peserta. Untuk vaskes, jika Bapak Ibu memilih puskesmas, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi yang dokter gigi. Tapi apabila Bapak Ibu memilih vaskes dokter umum, maka Bapak Ibu harus memilih kembali dokter gigi. Untuk puskesmas dan klinik tidak perlu karena sudah satu paket di sana untuk dokter umum dan dokter giginya. Jika sudah terisi, silakan klik tombol selanjutnya akan masuk ke menu data informasi perangkat desa. Nah, di sini silakan dipilih unit kerjanya di mana. Misalkan desa desa
figur atau terara, silakan dipilih. Kemudian jabatannya apa? Apakah sekretaris desa, kepala desa, atau perangkat desa? Mohon untuk yang jabatan disesuaikan ya Bapak Ibu, karena ada yang kita temukan sekretaris desa didaftarkan sebagai perangkat desa, kepala desa didaftarkan sebagai perangkat desa. Sehingga ketika kita feedback di grup setiap awal bulan, padahal desa tersebut sudah mendaftarkan kepala desa dan sekretaris desanya, tetapi kepala desa dan sekretaris desanya kosong, belum didaftarkan. Ternyata setelah ditelusuri bahwa kepala desa atau sekretaris desanya didaftarkan sebagai perangkat desa. Kemudian masukkan NPWP dari perangkat desanya, kemudian masukkan penghasilan tetapnya. Untuk yang kades saat ini bisa diinput sesuai dengan siltap, sedangkan untuk yang sekretaris dan perangkat desa yang harus dimasukkan adalah UMP atau UMK. Jika sudah terisi, ini juga untuk SK pegawai, tanggal SK dan tanggal pelantikan juga wajib diisi. Setelah terisi semua, silakan dicentang nih yang paling bawah disclaimer-nya, pemberi kerja bertanggung jawab penuh untuk menanggung seluruh kerugian yang timbul pada BPJS Kesehatan apabila terdapat ketidaksesuaian data yang disampaikan. Jika sudah, silakan diklik tombol simpan. Secara otomatis data akan tersimpan dan untuk tagihannya ya Bapak Ibu akan dimulai di bulan berikutnya. Jadi walaupun Bapak Ibu daftarkan bulan ini, maka tagihan dari perangkat desa ini akan otomatis tertagih ke data tagihan perangkat desa dimulai bulan berikutnya. Jadi tidak langsung otomatis di bulan berjalan. Nah, selanjutnya ini untuk mutasi tambah anggota keluarga. Kalau misalkan tadi pendaftaran awal, kalau mau langsung didaftarkan anggota keluarga, tinggal klik tambah anggota keluarga. Tapi kalau misalkan ada perangkat desa yang baru menikah, kemudian mau didaftarkan istrinya atau suaminya, atau mungkin ada anaknya yang baru lahir mau didaftarkan, caranya adalah pertama sama semua di menu peserta, pilih input data, kemudian lakukan pencarian. Setelah lakukan pencarian, nanti muncul data perangkat desanya Bapak Ibu. Pilih di menu mutasi adalah tambah anggota keluarga. Setelah itu klik tombol tanah biru, isi identitas anggota keluarganya, yaitu data pribadi dari anggota keluarga serta data alamat. Setelah itu klik tombol selanjutnya, nanti akan diminta untuk mengisi vaskes. Jika vaskes dari anggota keluarga tersebut mau disamakan dengan anggota keluarga, tinggal centang aja ini. Pilih vaskes yang sama dengan dengan pekerja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mengisi provinsinya, kabupatennya. Tinggal dicentang aja vaskes yang sama, secara otomatis vaskesnya akan terdaftar sama dengan pekerja. Kemudian centang disclaimer pemberi kerja, selanjutnya diklik tombol simpan, otomatis data anggota keluarga akan terdaftar. Jika pekerjanya saat itu kepesertaannya aktif, maka anggota keluarganya juga akan otomatis langsung aktif. Tapi jika si pekerjanya baru didaftarkan dan baru muncul tagihannya di bulan depan, maka anggota keluarganya juga akan aktif di bulan depan setelah pembayaran dari perangkat iuran dari KP desanya. Nah, selanjutnya ini untuk memutasi peserta yang tadinya sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai JKNKIS sebagai peserta perangkat desa. Jadi contoh misalkan ada perangkat desa yang udah punya kartu PBI tapi udah nonaktif mau didaftarkan sebagai perangkat desa. Caranya juga sama melalui menu peserta, di input data, silakan Bapak Ibu masukkan nomor kepesertaan JKNKIS-nya atau nomor NIK-nya, nanti akan muncul di kolom hasil pencarian. Di menu mutasinya, di kolom mutasinya pilih pindahkan sebagai pekerja, kemudian tekan tombol tanda panah biru. Selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi data peserta tersebut, tidak perlu lagi mengisi alamatnya ataupun vaskesnya. Dia akan langsung masuk ke data penanggungnya, yaitu pemberi kerja, tinggal dipilih aja nih jabatannya apa, apakah kepala desa, perangkat desa, atau sekdes, masukkan penghasilan dan nomor SK serta tanggal SK-nya. Setelah itu klik tombol selanjutnya akan muncul data tanggungan anggota keluarganya. Apabila ada tanggungan anggota keluarga, dilakukan validasi apakah sudah sesuai, kemudian dicentang semua disclaimer-nya, baru kemudian diklik tombol simpan dan otomatis kepesertaannya akan dialihkan ke kepesertaan KP Desa dan tagihan akan muncul di bulan berikutnya. Nah, berikut untuk perubahan update gaji Bapak Ibu. Karena sekarang sudah di tahun 2023, di mana ada perubahan UMK, maka nantinya Bapak Ibu harus melakukan perubahan gaji ya Bapak Ibu melalui aplikasi eDabunya. Jadi semua perangkat desa
Yang tadinya terdaftar dengan UMK di tahun 2022, maka di tahun ini harus disesuaikan dengan UMK tahun 2023. Kemarin sudah kami cek beberapa desa sudah ada yang melakukan perubahan UMK. Untuk yang belum, mohon untuk segera melakukan perubahan ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya sama di menu peserta juga. Input data, masukkan data pencarian berupa NIK atau nomor BPJS-nya. Setelah muncul data pencariannya, pilih di kolom mutasi yaitu ubah gaji, kemudian nanti akan masuk ke kolom mutasi gaji perangkat desa. Tinggal dirubah kembali berapa yang diinput, UMK-nya diinput, kemudian dicentang disclaimer-nya, kemudian klik simpan. Otomatis nanti akan berubah di sistem. Begitu. Nah, untuk semua mutasi pekerja Bapak Ibu kuncinya ada di menu peserta ya Bapak Ibu, semuanya ada di sana. Ini contoh selanjutnya adalah perubahan, ini untuk penonaktifan perangkat desa. Kami informasikan Bapak Ibu, belakangan kami dapat keluhan dari beberapa desa di mana perangkat desanya itu udah berhenti di bulan tahun 2022, di bulan Desember. Tetapi pada bulan Desember 2022 itu tidak langsung diajukan penonaktifan, tetapi baru dinonaktifkan di Januari atau Februari, sehingga hal tersebut membuat tagihan dari perangkat yang sudah selesai bekerja tadi tetap tertagih. Jadi contoh bulan ini ada perangkat desa yang pensiun ya Bapak Ibu, ataupun mengundurkan diri di bulan ini, maka diinput penonaktifannya langsung di bulan ini, sehingga bulan depan sudah nggak muncul lagi tagihan dari perangkat desa. Karena kenapa dia nonaktifnya di bulan depan? Karena iurannya bulan ini sudah terbentuk di tanggal 1, sehingga ketika pembayaran iuran, yang bersangkutan ini masih punya hak karena iurannya sudah dibayarkan. Sehingga kami informasikan kembali, kami ingatkan kembali, apabila ada perangkat desa yang sudah nonaktif, maka pengajuan penonaktifannya langsung dilakukan di bulan terakhir dia bekerja melalui aplikasi eDabu. Jangan dilakukan nonaktif setelah dia sudah tidak bekerja, karena itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri sebagai eh, yang harus menanggung iuran dari perangkat sebelumnya yang sudah tidak bekerja tersebut. Caranya gimana? Sama di menu peserta tadi, di input data, cari data pesertanya, kemudian setelah ketemu datanya, pilih di mutasi, nonaktif, kemudian masukkan keterangan nonaktifnya apa, apakah resign, mengundurkan diri, atau sudah habis kontrak atau pensiun, atau meninggal dunia. Kemudian klik tombol lanjut, setelah itu otomatis nanti akan masuk ke eDabu-nya PMD atau super admin untuk melakukan approval dari pengajuan penonaktifan dari eDabu Desa. Selanjutnya di sini ada mutasi ubah jabatan. Misalkan contoh ada perangkat desa yang sebelumnya jadi kasih atau kaur, kemudian naik menjadi sekdes atau mungkin jadi kades. Nah, dia sudah terdaftar nih sebagai perangkat desa di desanya Bapak Ibu. Kemudian mau diubah yang dari perangkat desa menjadi kepala desa misalkan. Caranya cukup menekan tombol peserta dan input data, lakukan pencarian. Setelah muncul data yang Bapak Ibu cari, di bagian mutasi, pilih mutasi ubah jabatan. Selanjutnya, silakan dilengkapi datanya, dirubah menjadi apa, apakah menjadi perangkat desa atau menjadi kepala desa. Kemudian masukkan penghasilan tetapnya, nomor SK-nya jangan lupa, kemudian dicentang disclaimer-nya, diklik tombol simpan. Nanti data yang bersangkutan akan terubah di sistem. Nah, selanjutnya ini untuk pencetakan kartu KIS, file kartu KIS-nya ya Bapak Ibu. Untuk pencetakan ini, caranya juga sama. Melalui menu peserta, input data, cari masukkan nomor pencariannya yaitu NIK atau nomor BPJS-nya. Setelah muncul data pencariannya di menu mutasi, pilih cetak KIS. Setelah klik tombol tanah biru, secara otomatis filenya akan terunduh di eh, PC-nya Bapak Ibu dalam bentuk file PDF. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu di menu peserta yaitu mutasi ubah identitas. Caranya juga sama di menu peserta. Hal ini bisa dilakukan misalkan ini Bapak Ibu perangkatnya ada yang sebelumnya bujang, kemudian mau daftarin anggota keluarga nggak bisa karena statusnya masih belum kawin. Maka kita harus melakukan update data dulu, ubah data yang bersangkutan menjadi kawin. Caranya klik menu peserta, input data, masukkan nomor pencariannya, setelah itu di hasil pencarian, di menu mutasinya pilih update identitas. Nanti akan muncul seperti gambar nomor 3. Silakan lakukan ubah di menu status kawinnya, lakukan update data, dicentang, setelah dicentang, diklik simpan, otomatis datanya akan tersimpan. Silakan bisa melakukan penginputan data anggota keluarganya yang baru.
Nah, ini selanjutnya dari menu peserta kita beralih ke menu laporan. Untuk menu laporan di Edabu perangkat desa hanya terbatas untuk pengecekan tagihan. Nah, untuk pengecekan tagihan, silakan Bapak Ibu secara rutin melakukan pendownloadan tagihan untuk mengetahui nama-nama siapa saja yang tertagih dengan cara di menu laporan, klik tagihan, masukkan bulan tagihan bulan apa, misalkan contoh bulan Februari. Setelah itu klik tombol selanjutnya, nanti akan muncul eh, seperti gambar nomor 2 akan ada muncul tagihan iuran 1% dan 4%-nya. Yang mana nanti 1% dipotong dari upah dari perangkat desa, sedangkan 4%-nya dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi kerja. Nah, lakukan download rincian tagihan. Kemudian untuk peserta menunggak ini apa? Peserta menunggak ini adalah perangkat desa yang sebelum dialihkan sebagai peserta KP desa adalah peserta-peserta mandiri atau PBPU mandiri yang masih memiliki tunggakan, di mana mereka masih memiliki kewajiban melakukan pelunasan tunggakan. Kalau Bapak Ibu mau ngecek apakah ada perangkat desanya Bapak Ibu yang masih memiliki tunggakan, silakan bisa di-download peserta menunggak. Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ nama perangkat desanya yang masih memiliki tunggakan agar segera diselesaikan tunggakannya. Ketika mendownload dua data ini, nanti akan muncul seperti gambar nomor 3, itu akan diminta membuat kata sandi sebagai pengaman dari data yang Bapak Ibu download. Untuk sandinya bisa dibuat bebas, boleh sama dengan Edabu, boleh berbeda juga Bapak Ibu. Jadi setiap pendownloadan ini tidak harus dengan password yang sama, bisa berubah-ubah. Jika sudah buat password, klik tombol lanjut, secara otomatis filenya akan terdownload dalam bentuk file Excel. Nah, dari menu laporan kita pindah ke menu terakhir yaitu menu referensi, di mana di menu referensi ini ada user manual aplikasi Edabu, FAQ tentang Edabu, video mobil JKN, kemudian referensi wilayah dan referensi Faskes. Untuk user manual aplikasi Edabu KP Desa sendiri Bapak Ibu saat ini masih dikonsep oleh kantor pusat kami untuk Edabu terbaru. Apabila nanti sudah ada user manual terbaru akan kami share langsung ke dalam grup. Sementara kita kasih nanti untuk file materi pertemuan hari ini saja ya Bapak Ibu. Nah, apabila nanti Bapak Ibu ada penggantian PIC Edabu Desa, silakan melaporkan kepada kami melalui WA data PIC-nya seperti apa dengan format seperti ini agar kami bisa invite kembali di grup yang PIC yang baru di dalam grup. Baik Bapak Ibu, itu sudah selesai terkait materi tentang JKN KIS dan Edabu. Sedikit kami informasikan tentang layanan dari BPJS Kesehatan. Jadi pelayanan dari BPJS Kesehatan, selain tatap muka di kantor cabang, kita juga ada beberapa fitur pelayanan, yaitu pelayanan ada mobil JKN, ada website Care Center 165, Pandawa. Nah, untuk Pandawa ini adalah pelayanan administrasi melalui WA ya Bapak Ibu. Nanti dicatat nomornya yaitu 081 18165 165. Jadi kalau ada masyarakatnya Bapak Ibu yang jauh nih mau ke Selong mau melakukan pendaftaran, nanti bisa diarahkan melakukan pendaftaran melalui Pandawa ini. Nah, ini dia melalui Pandawa. Jadi, melalui layanan Pandawa ini yang bisa dilayani adalah pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kartu nonaktif, pindah jenis kepesertaan menjadi peserta mandiri, perubahan perbaikan data, perubahan FKTP, khusus hanya untuk TNI Polri dan yang belum melakukan perubahan Vaskes kurang dari 3 bulan. Kemudian pelaporan peserta meninggal atau peserta keluar negeri, serta perubahan kelas bagi peserta mandiri. Nanti bisa melalui layanan Pandawa, nanti bisa disimpan ya nomornya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya, Bapak Ibu bisa men-share nomor ini. Kemudian ini ada aplikasi Mobil JKN. Semoga Bapak Ibu semuanya di HP Android-nya sudah terinstall aplikasi ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan data peserta, kemudian pendownloadan aplikasi kartu digital juga bisa lewat aplikasi ini. Sekarang juga kita sudah launching untuk pendaftaran online ke Vaskes. Jadi kalau Bapak Ibu mau berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas atau Vaskesnya bisa melakukan pendaftaran online dulu melalui aplikasi Mobil JKN ini. Nah, kemudian ini ketentuan terkait penggunaan kartu KTP untuk identitas kepesertaan JKN KIS. Jadi kalau misalkan nanti pada saat berobat di rumah sakit atau di puskesmas, kekeh sama petugas dimintain kartu BPJS-nya, para Bapak Ibu sudah menunjukkan NIK di KTP atau kartu keluarganya, silahkan dilaporkan kepada kami. Nanti kami yang akan menindaklanjuti ke Vaskes tersebut, karena informasi ini sudah kami informasikan ke seluruh Vaskes yang bekerja sama dengan kami. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengecekan keaktifan
itu bisa juga melalui Cika Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri kan sudah pegang Edabu. Kalau ada masyarakatnya yang mau ngecek kartunya aktif atau tidak, sebenarnya sudah bisa lewat aplikasi Edabu ya Bapak Ibu, hanya untuk pengecekan. Untuk masyarakat misalkan ada masyarakatnya yang PBI, mau tanya ini kartunya masih aktif nggak ya, Bapak Ibu bisa ngecek lewat aplikasi Edabu atau bisa melalui Cika. Kalau Cika sendiri ini bisa melalui WA atau Telegram bot. Nah, ini nomornya 081 187 50 400 ya Bapak Ibu. Jadi silakan disimpan, nanti bisa di-chat melalui WA ataupun Telegram untuk melakukan pengecekan apakah itu status kepesertaan, aktif atau sudah terdaftar, atau tagihan bisa dicek melalui chat Cika. Nah, ini juga care center kami yang 24 jam 165. Ya, sekian dari kami Bapak Ibu materi yang untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari kami. Selanjutnya kita ke tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menekan fitur raise hand-nya untuk bertanya.